Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan dari Nusantara dihidupkan kembali. Malam ini, kami akan mengungkap sebuah cerita kelam dari Desa Cempaka tentang seorang wanita bernama Sari yang cintanya hancur karena pengkhianatan dan tragedi berdarah. Arwahnya, yang dikenal sebagai kuntilanak, bergentayangan dengan dendam yang tak kunjung padam. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menjadi penyebab kematiannya? Dan bagaimana dendam itu bisa terhenti? Bersiaplah untuk menyelami kegelapan dalam bayangan dendam sang kuntilanak. Sebuah kisah horor penuh misteri, kesedihan, dan pengampunan yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pastikan kamu menonton hingga akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang horor, tapi juga pelajaran dari dosa-dosa masa lalu yang harus ditebus. Malam itu dingin, angin berhembus menusuk kulit, mengoyak keheningan yang meliputi sebuah desa terpencil di kaki Gunung Halimun, Jawa Barat. Desa ini dikenal dengan nama Desa Cempaka. Sebuah tempat yang konon menyimpan cerita-cerita lama tentang arwah penasaran yang gentayangan di antara pepohonan bambu. Namun, seperti kebanyakan orang, penduduk desa memilih mengabaikan kisah-kisah itu. Hidup harus terus berjalan, begitu kata mereka. Di ujung desa, berdiri rumah tua yang terlihat berbeda dari bangunan lainnya. Rumah itu milik seorang janda bernama Bu Mirah. Ia tinggal sendiri sejak suaminya meninggal 10 tahun yang lalu. Sejak itu, Bu Mirah dikenal sebagai wanita penyendiri, jarang terlihat di pasar atau berinteraksi dengan tetangga. Konon, rumahnya menjadi tempat terjadinya hal-hal ganjil. Suara tangisan bayi terdengar di tengah malam, meskipun Bu Mirah tidak memiliki anak. Lampu minyak di teras seringkali bergoyang-goyang seakan ada yang meniupnya, meski tidak ada angin. Namun, tak seorang pun berani bertanya atau bahkan mendekati rumah itu karena takut dianggap ikut campur urusan orang lain. Malam itu, Lila, seorang remaja 17 tahun, baru saja pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Lila adalah gadis pemberani, tak pernah gentar pada kisah mistis yang sering diceritakan warga. Hantu hanya ada di pikiran orang yang terlalu percaya, katanya suatu kali kepada temannya. Namun, ia juga bukan orang yang ceroboh. Jalan setapak yang harus dilaluinya malam itu melewati pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi dan bergemerisik setiap kali angin berhembus. Saat Lila melewati deretan pohon bambu, suara itu datang. Awalnya samar, seperti angin yang berbisik, tetapi lama-kelamaan semakin jelas. Suara tangisan seorang perempuan, pelan namun memilukan, mengiris malam yang sunyi. Lila berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih seksama. Ia berpikir mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan. "Halo, siapa di sana?" Panggil Lila dengan suara yang terdengar lebih tegas daripada perasaannya yang sebenarnya. Tak ada jawaban. Namun, suara itu tidak berhenti. Malah semakin dekat. Lila mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya hewan malam, gumamnya pada diri sendiri, lalu mempercepat langkahnya. Tapi suara itu terus mengikuti, seolah membayangi setiap jejaknya. Saat Lila hampir mencapai batas desa,
ia mendengar suara tawa kecil di belakangnya. Suara itu begitu aneh, seperti perpaduan antara tawa anak kecil dan wanita dewasa. Lila berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan. Di bawah remang cahaya bulan, ia melihat bayangan putih berdiri di antara pohon-pohon bambu. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi tatapannya terasa menusuk. Lila merasa tubuhnya membeku. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Lagi-lagi, tak ada jawaban. Namun, bayangan itu perlahan melayang maju, mendekati Lila. Wajahnya mulai terlihat di bawah sinar bulan. Wajah seorang wanita, pucat dengan senyum lebar yang menakutkan. Rambut panjangnya tergerai acak, menutupi sebagian wajahnya, dan matanya kosong, tetapi terasa hidup dengan kebencian. Lila merasa tubuhnya seakan lumpuh. Ketika bayangan itu semakin dekat, ia mendengar suara pelan yang keluar dari mulut makhluk itu, "Pulanglah, sebelum aku ikut denganmu." Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Lila berlari secepat mungkin ke rumahnya. Ia hampir tidak merasakan kaki-kakinya yang menyentuh tanah. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, bergema di seluruh jalan. Ketika akhirnya sampai di rumah, ia mengunci pintu dan jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ia tidak berani menengok ke jendela, takut kalau sosok itu ada di sana, menatapnya. Lila mengira semuanya akan berakhir ketika ia sampai di rumah. Namun, ia salah. Malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya dan desa kecil itu selamanya. Dari luar jendela kamarnya, suara itu kembali terdengar. Tangisan lembut bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan. Keesokan paginya, desa Cempaka diselimuti kabut tipis. Matahari berusaha menembus langit kelabu, namun dinginnya udara pagi membuat suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Lila terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Ia nyaris tidak bisa tidur semalaman karena terus mendengar suara aneh dari luar jendela. Tangisan dan tawa itu terngiang di telinganya, bahkan setelah suara itu hilang menjelang subuh. Saat duduk di meja makan bersama ibunya, Lila mencoba menceritakan apa yang terjadi. "Bu, semalam aku melihat sesuatu di hutan bambu," katanya dengan suara pelan, takut dianggap berhalusinasi. Namun, respons ibunya membuatnya terkejut. Wajah Bu Narti tiba-tiba berubah pucat dan tangannya gemetar saat menuangkan teh ke cangkir. "Kamu lewat hutan bambu malam-malam?" tanyanya dengan nada yang hampir seperti bisikan. "Iya, aku pulang dari rumah Rina. Tapi aku mendengar suara tangisan dan aku melihat..." Lila ragu melanjutkan. Seorang wanita, bajunya putih, wajahnya menyeramkan. Bu Narti menghela napas panjang. "Itu bukan orang biasa, Lila. Kamu pasti sudah tahu cerita tentang kuntilanak di desa ini." Lila memandang ibunya dengan penuh kebingungan. Memang, cerita tentang kuntilanak di hutan bambu itu sudah lama ia dengar sejak kecil. Namun, ia selalu menganggapnya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. "Tapi, itu cuman cerita, kan Bu? Tidak mungkin aku benar-benar melihatnya," katanya, berusaha menyangkal rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Kuntilanak itu bukan sekadar cerita. Banyak orang di desa ini yang pernah mendengar atau bahkan melihatnya, Lila. Dan biasanya, kalau dia sudah memperlihatkan diri, artinya ada sesuatu yang dia inginkan, kata Bu Narti
dengan nada serius. Percakapan itu membuat Lila semakin gelisah. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya diinginkan makhluk itu? Mengapa ia muncul padanya? Lila berusaha mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Tetapi, perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak kunjung hilang. Bahkan saat matahari bersinar terang, ia merasa bayangan wanita itu mengintai di sudut matanya. Sore harinya, Lila memutuskan untuk menemui Pak Dharma, seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan melihat dunia gaib. Rumah Pak Dharma terletak di ujung desa, bersebelahan dengan sawah yang membentang luas. Ketika Lila mengetuk pintu, Pak Dharma langsung membukanya, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Masuklah, Nak. Aku sudah menunggumu," kata Pak Dharma dengan suara berat. Lila merasa bulu kuduknya meremang mendengar ucapan itu. "Menungguku, Pak? Apa bapak-bapak tahu kenapa aku kesini?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Pak Dharma hanya tersenyum tipis dan mempersilakan Lila duduk di sebuah tikar yang digelar di lantai. Di depannya ada dupa yang masih mengepulkan asap tipis. "Semalam ada yang datang ke rumahmu, bukan?" tanyanya sambil menatap mata Lila. Lila terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Pak. Aku melihatnya di hutan bambu. Lalu dia mengikuti sampai rumah. Suaranya, aku masih mendengarnya sampai sekarang." Pak Dharma mengangguk, lalu mengambil sebuah kantong kain kecil dari laci meja. Ia membuka kantong itu dan mengeluarkan sebutir biji berwarna hitam, pekat. "Ini adalah biji dari pohon waru tua. Simpan ini di bawah bantalmu malam ini. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Kalau makhluk itu kembali, ia tidak akan bisa mendekat." Lila mengambil biji itu dengan ragu. Apa benar ini akan menghentikannya, Pak? Pak Dharma menatapnya tajam. Ini hanya langkah awal. Makhluk itu muncul karena ia terikat pada sesuatu. Kamu harus mencari tahu apa yang mengikatnya di tempat itu. Jika tidak, ia tidak akan pernah pergi. Mendengar itu, Lila merasa semakin bingung. Bagaimana aku bisa tahu apa yang mengikatnya, Pak? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Pak Dharma menghela napas. Semua jawaban ada di rumah tua di ujung hutan bambu. Rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Sari. Ia meninggal dengan cara yang tidak wajar bertahun-tahun lalu. Sejak itu desas-desus tentang kuntilanak mulai bermunculan. Jika kau ingin menghentikan ini, kau harus ke sana. Tapi ingat, jangan pergi sendirian. Nama Sari terasa asing bagi Lila, tetapi ia merasa ada sesuatu yang familiar dengan cerita itu. Ia teringat pada Bumirah, wanita tua yang tinggal di rumah tua dekat hutan bambu. Mungkinkah Bumirah mengetahui sesuatu tentang Sari? Malam itu, Lila melakukan apa yang diperintahkan Pak Dharma. Ia menyimpan biji waru di bawah bantalnya dan mencoba tidur. Namun, seperti malam sebelumnya, suara itu kembali. Tangisan lembut yang bercampur dengan tawa kecil menggema di luar jendela. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, seolah berada tepat di depan kamarnya. "Lila!" Suara itu memanggil namanya. Lila memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar. Dengan napas tertahan, ia membuka matanya perlahan. Di sudut kamar, berdiri sosok wanita itu, dengan gaun putih yang kotor dan rambut panjang yang acak-acakan. Ia tersenyum, menampakkan gigi yang runcing dan tajam. "Jangan takut," katanya pelan. "Aku hanya ingin kau tahu,
kebenarannya. Sebelum Lila sempat berteriak, makhluk itu menghilang, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Lila terduduk lemas di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini bukan akhir dari semuanya. Kebenaran yang disebutkan makhluk itu, apapun itu, mungkin akan membawanya lebih dekat pada bahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi hari di Desa Cempaka terasa lebih muram dari biasanya. Matahari yang biasanya cerah tampak redup, seolah enggan menyinari desa yang dihantui rahasia kelam. Lila bangun dengan perasaan berat. Malam yang baru saja dilewatinya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pikirannya dipenuhi bayangan sosok wanita bergaun putih itu. Lila memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Kata-kata Pak Dharma tentang rumah tua di ujung hutan bambu masih terngiang di telinganya. Ia tahu, jika ingin mendapatkan jawaban, ia harus mulai dari sana. Namun, rasa takut membuatnya enggan pergi sendirian. Ia memutuskan untuk meminta bantuan Rina, sahabatnya yang tinggal di desa sebelah. Ketika Lila menceritakan semuanya kepada Rina, sahabatnya terlihat ragu. "Lila, apa kamu yakin ini ide yang bagus? Rumah itu kan sudah lama ditinggalkan. Lagi pula, apa hubungannya dengan apa yang kamu alami?" Tanya Rina dengan nada khawatir. "Aku nggak tahu pasti," jawab Lila. "Tapi Pak Dharma bilang, rumah itu punya hubungan dengan kuntilanak yang muncul. Kalau aku nggak cari tahu, dia nggak akan pergi. Aku nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini, Rin." Setelah beberapa saat berpikir, Rina akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi aku ikut. Kita nggak boleh ke sana sendirian." Siang itu, mereka berjalan menuju rumah tua yang dimaksud. Rumah tersebut terletak di ujung desa, dekat hutan bambu, tempat Lila melihat makhluk itu untuk pertama kalinya. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar rumah terasa aneh. Udara yang biasanya sejuk, tiba-tiba terasa dingin menusuk. Dan suara burung-burung yang biasa terdengar di siang hari lenyap sepenuhnya. Rumah itu tampak suram dan tak terurus. Dinding kayunya mulai lapuk, dan sebagian atapnya runtuh. Namun, yang paling mencolok adalah aura gelap yang seolah menyelimuti tempat itu. Rina merapatkan jaketnya, berusaha melawan rasa dingin yang tiba-tiba datang. "Lila, apa kita benar-benar harus masuk?" tanya Rina dengan suara gemetar. "Kita harus, Rin. Kalau enggak, aku enggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Lila. Meskipun ia sendiri merasa gentar. Mereka mendorong pintu rumah yang sudah hampir lepas dari engselnya. Bunyi berderit yang nyaring membuat mereka merinding. Begitu masuk, bau apek dan lembab langsung menyeruak ke hidung. Ruangan utama rumah itu dipenuhi dengan perabotan tua yang tertutup debu tebal. Di salah satu sudut, ada sebuah cermin besar yang retaknya membentuk pola seperti jaring laba-laba. "Rin, coba lihat ini," kata Lila sambil menunjuk ke cermin. Di permukaan cermin, samar-samar terlihat bayangan wanita yang sama dengan yang ia lihat di hutan bambu. Wajah wanita itu terlihat penuh kesedihan, tetapi senyum lebar. Yang menakutkan tetap terpampang di wajahnya. Rina terkejut dan mundur beberapa langkah. "Astaga, Lila, kita harus keluar dari sini sekarang." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Angin dingin
berhembus di dalam ruangan, membuat rambut mereka berkibar. Lila mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming, seolah terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Dari arah belakang, mereka mendengar suara langkah pelan. Ketika mereka berbalik, sosok wanita bergaun putih itu berdiri di ujung ruangan. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah mereka dan senyumnya semakin melebar. "Kalian mencari aku?" Suara wanita itu terdengar pelan, namun jelas. Suara itu penuh dengan kebencian dan kepedihan. Lila menggigil, tetapi ia mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Wanita itu melangkah mendekat. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. "Namaku Sari," katanya. "Aku mati di rumah ini karena pengkhianatan." Lila dan Rina saling bertatapan, bingung dan takut. "Apa maksudmu?" tanya Lila. Sari tertawa kecil, tetapi tawa itu segera berubah menjadi isakan yang memilukan. "Aku dikhianati oleh orang yang kucintai. Dia meninggalkanku saat aku sedang mengandung anaknya. Aku menunggu, tapi dia tidak pernah kembali. Akhirnya, aku memilih mengakhiri segalanya. Di rumah ini," Lila merasakan simpati bercampur dengan ketakutan. Aku tidak tahu. Tapi kenapa kamu muncul di hadapanku? Apa hubungannya denganku?" Sari menatap Lila dengan mata penuh dendam. "Karena aku tidak ingin sendirian. Kamu mirip denganku, sendiri, terluka, dan penuh ketakutan." Lila merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia ingin membantah, tetapi dalam hati, ia tahu kata-kata Sari ada benarnya. Ia memang sering merasa sendiri sejak ayahnya meninggal, dan perasaan itu semakin kuat belakangan ini. Namun, ia tidak ingin hidupnya diambil alih oleh rasa takut. "Aku memang pernah merasa seperti itu," kata Lila dengan suara bergetar. "Tapi, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit menguasai hidupku seperti yang terjadi padamu." Mata Sari menyipit dan senyumnya memudar. "Kita akan lihat apakah kamu bisa bertahan." Dengan kata-kata itu, Sari menghilang dan pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin dingin yang sebelumnya memenuhi ruangan mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lila dan Rina segera keluar dari rumah itu tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka sudah cukup jauh dari rumah, Rina akhirnya berbicara. "Lila, kita nggak bisa melawan dia sendirian. Kita butuh bantuan." Lila mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan Sari. Ia tahu ini belum selesai. Wanita itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi, apa yang sebenarnya diinginkan Sari? Dan bagaimana cara menghentikannya? Malam itu, Lila duduk di kamarnya dengan hati yang gelisah. Bayangan wajah Sari terus menghantuinya. Kata-kata makhluk itu, "Aku tidak ingin sendirian," berkumandang di pikirannya seperti gema yang tak kunjung hilang. Lila sadar bahwa dendam yang membelenggu Sari bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi juga kesepian yang mendalam. Namun, ia tak tahu bagaimana cara membebaskan arwah itu. Pikirannya terhenti ketika Rina mengetuk pintu kamar. Rina memutuskan untuk menginap malam itu karena merasa Lila tidak boleh sendirian. "Aku sudah bicara dengan Pak Dharma," kata Rina sambil duduk di tepi tempat tidur. Dia bilang, satu-satunya cara untuk menghentikan Sari
adalah dengan mengungkapkan kebenaran tentang kematiannya. Lila menatap Rina dengan bingung. Tapi aku bahkan tidak tahu kebenarannya, Rin. Sari hanya bilang dia dikhianati, tapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Itulah masalahnya, jawab Rina. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dharma bilang, seseorang di desa ini mungkin tahu tentang masa lalu Sari. Lila mengingat sesuatu. Bu Mirah, katanya tiba-tiba. Dia tinggal di dekat hutan bambu. Kalau ada yang tahu tentang masa lalu Sari, mungkin dia. Keesokan harinya, Lila dan Rina pergi ke rumah Bu Mirah. Wanita tua itu sedang duduk di beranda rumahnya, merajut kain sambil bersenandung pelan. Ketika melihat mereka mendekat, senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi waspada. Ada apa, Nak Lila? Kenapa kalian kesini pagi-pagi begini? Tanyanya. Lila mencoba terlihat tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Bu, kami ingin tahu tentang Sari, wanita yang tinggal di rumah tua dekat hutan bambu. Apa ibu mengenalnya? Mendengar nama itu, Bu Mirah langsung terdiam. Matanya memandang jauh ke arah hutan bambu, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, Sari, dia dulu adalah tetangga kami. Seorang wanita muda yang cantik dan baik hati, tapi hidupnya penuh kesedihan. Lila dan Rina saling berpandangan. Apa yang terjadi padanya, Bu? Tanya Lila. Bu Mirah menarik napas panjang. Sari jatuh cinta pada seorang lelaki bernama Jaka, seorang pedagang dari desa sebelah. Mereka bertunangan dan semua orang di desa tahu betapa Sari mencintai Jaka. Tapi ketika Sari mengandung anaknya, Jaka tiba-tiba menghilang. Dia tidak pernah kembali. Sari sangat terpukul. Dia menjadi bahan gunjingan warga desa karena dianggap aib. Akhirnya, dia gantung diri di rumah itu. Rina menggigit bibirnya. Jadi, arwah Sari gentayangan karena dia merasa dikhianati oleh Jaka. Bu Mirah mengangguk pelan. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Lila merasa ada bagian dari cerita itu yang belum terungkap. Tapi, Bu, apa hanya itu? Apa ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Desak Lila. Bu Mirah terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Jaka tidak sekadar pergi. Dia dibunuh oleh warga desa ini. Mereka menganggap dia penyebab aib yang menimpa Sari. Jadi mereka menghakiminya. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Sari mungkin tidak pernah tahu bahwa Jaka tidak mengkhianatinya. Dia mati dengan keyakinan bahwa Jaka meninggalkannya. Lila merasa dadanya sesak mendengar cerita itu. Arwah Sari tidak hanya penuh dengan dendam, tetapi juga kebingungan karena tidak mengetahui kebenaran. Bu, apa ibu tahu siapa yang membunuh Jaka? Tanyanya. Bu Mirah menggeleng pelan. Yang aku tahu, ada 3 orang pria yang terlibat. Tapi mereka semua sudah meninggal sekarang. Desa ini memang menyimpan banyak dosa. Nak. Malam itu, Lila memutuskan untuk kembali ke rumah tua bersama Rina. Ia merasa satu-satunya cara untuk menghentikan dendam Sari adalah dengan memberitahunya kebenaran. Namun, ia tidak tahu bagaimana Sari akan bereaksi. Pak Dharma memperingatkan mereka bahwa arwah yang dikuasai dendam seringkali sulit menerima kenyataan. Ketika mereka tiba di rumah tua, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, dan suara bambu yang bergemerisik
terdengar seperti bisikan-bisikan yang menyeramkan. Lila menggenggam erat tangan Rina, mencoba menguatkan dirinya. Mereka memasuki rumah itu, dan kali ini tidak butuh waktu lama bagi Sari untuk muncul. Sosoknya melayang di tengah ruangan, wajahnya yang pucat menatap mereka dengan tajam. "Kalian kembali," katanya dengan suara yang penuh kebencian. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Lila menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Kami tahu tentang Jaka," katanya pelan. "Dia tidak pernah meninggalkanmu, Sari. Dia dibunuh oleh warga desa ini. Mereka menyalahkannya atas apa yang terjadi padamu." Mata Sari melebar. Untuk sesaat, ia terlihat seperti manusia biasa, dengan ekspresi penuh kesedihan. "Dibunuh?" bisiknya. "Itu tidak mungkin. Dia berjanji akan kembali." "Itu kenyataannya," kata Lila. "Dia tidak mengkhianatimu, Sari. Dia tidak punya kesempatan untuk kembali karena mereka membunuhnya." Sari terdiam lama, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram rambutnya yang kusut, dan ia mengeluarkan suara tangisan yang memilukan. Namun, tangisan itu segera berubah menjadi tawa yang mengerikan. "Kalau begitu, semua ini salah mereka," teriaknya. "Mereka yang membunuh Jaka, mereka yang menghancurkan hidupku." Angin di dalam rumah berputar semakin kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Lila tahu, Sari tidak bisa menerima kebenaran dengan mudah. Arwahnya masih dikuasai dendam yang begitu dalam. "Sari, dengarkan aku!" Lila berteriak. "Membalas dendam tidak akan membawamu tenang. Jaka pasti ingin kau tenang. Dia tidak ingin kau seperti ini." Sari menatap Lila dengan mata penuh amarah, tetapi di balik amarah itu ada kesedihan yang mendalam. "Aku tidak tahu bagaimana cara pergi," katanya lirih. "Aku terjebak di sini dengan rasa sakit ini." Lila mencoba mendekat, meskipun Rina memegang tangannya, berusaha menghentikannya. "Aku akan membantumu, Sari. Tapi kau harus melepaskan semua ini. Kau harus percaya bahwa Jaka mencintaimu dan tidak pernah meninggalkanmu." Sari menatap Lila dengan ragu, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara lain terdengar dari luar rumah. Suara langkah kaki mendekat, dan bayangan seseorang terlihat di depan pintu. Lila dan Rina saling berpandangan dengan bingung. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Apakah ini pertanda baik, atau justru bahaya yang lebih besar? Langkah kaki yang mendekat terdengar semakin jelas. Lila dan Rina membeku di tempat mereka, sementara sosok Sari melayang diam di tengah ruangan. Tatapannya terpaku pada pintu yang terbuka perlahan. Dalam kegelapan, seorang pria tua muncul. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian lusuh. Matanya menyeratkan kesedihan mendalam. "Pak Dharma, kalian tidak seharusnya ada di sini malam-malam begini," kata Pak Dharma dengan suara serak. "Tapi mungkin ini sudah takdir. Ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya." Lila berlari mendekati Pak Dharma. Suaranya gemetar. "Pak, Sari, dia tahu tentang Jaka, tapi dia tidak bisa menerima semuanya." Pak Dharma mengangguk pelan, tatapannya beralih pada sosok Sari yang kini tampak kebingungan. "Sari, kau masih terjebak dalam kebencian dan rasa sakit. Kau tidak akan pernah bebas jika terus seperti ini." Sari menatap Pak Dharma. Wajahnya berubah dari marah menjadi penuh kepedihan. "Mereka menghancurkan hidupku. Mereka mengambil Jaka dariku," teriaknya. "Bagaimana aku bisa tenang?" Pak Dharma melangkah lebih dekat.
matanya yang sudah tua penuh dengan kesedihan. Kau benar, Sari. Desa ini bersalah. Aku bersalah. Aku adalah salah satu yang menyetujui penghakiman itu. Karena aku tidak ingin desaku dihantui aib. Suasana menjadi hening. Lila dan Rina menatap Pak Dharma dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka pria tua yang bijak itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang berhubungan dengan tragedi ini. Aku tidak tahu kalau perbuatanku akan menghancurkan 2 jiwa, lanjut Pak Dharma. Aku pikir menghabisi Jaka akan menyelesaikan masalah. Tapi yang ada, kami menciptakan kehancuran yang lebih besar. Kau meninggal dengan rasa sakit dan kebencian. Desa ini dihantui dosanya sendiri. Air mata darah mulai mengalir di wajah Sari. Gaun putihnya kini berubah menjadi kelabu. Kenapa kau tidak memberitahu aku? Kenapa kau membiarkan aku mati tanpa tahu kebenarannya? Pak Dharma menundukkan kepala. Aku pengecut, Sari. Aku terlalu takut untuk menghadapi konsekuensi. Dan sekarang, aku siap menebus kesalahanku. Jika kau ingin mengambil jiwaku untuk menebus dendammu, lakukanlah. Udara dalam ruangan menjadi berat. Suasana mencekam kembali, menyelimuti rumah tua itu. Lila menggenggam tangan Rina erat-erat. Napasnya tersengal. Pak, jangan. Ini bukan tentang siapa yang harus membayar. Ini tentang membuat Sari menemukan kedamaian. Sari menatap Lila dengan sorot penuh dilema. Kenapa kau ingin aku damai? Setelah semua ini, kenapa kau peduli? Lila mendekat perlahan, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak ingin ada yang terjebak seperti kau. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai. Aku tahu bagaimana rasanya merasa sendiri. Tapi, kau tidak bisa terus hidup dalam dendam. Jaka tidak akan ingin kau seperti ini. Sari terdiam, tubuhnya bergetar. Isakan lirih terdengar dari bibirnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya pergi. Aku takut. Pak Dharma mengangkat tangannya perlahan, memperlihatkan sebilah kain merah tua yang sudah lusuh. Ini milik Jaka, katanya. Dia memintaku menyimpannya sebelum dia dibawa oleh warga. Ini satu-satunya kenangan yang tersisa darinya. Sari menatap kain itu dengan penuh emosi. Ia melayang mendekat, tangannya yang pucat menyentuh kain itu dengan gemetar. Begitu tangannya menyentuh kain, sebuah cahaya redup menyelimuti ruangan. Aura gelap yang sebelumnya memenuhi tempat itu perlahan memudar. Sari, kata Pak Dharma pelan, kau harus melepaskan semuanya. Kau bisa pergi dan bersatu dengan Jaka di dunia yang lain. Sari memandang kain itu, lalu beralih ke arah Lila. Apa aku bisa benar-benar pergi setelah semua yang kulakukan? Lila mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Semua orang layak mendapatkan kedamaian, Sari, termasuk kau. Cahaya yang menyelimuti ruangan semakin terang. Sosok Sari mulai memudar. Gaunnya yang kelabu kembali berubah menjadi putih bersih. Wajahnya yang penuh dengan kesedihan kini tampak damai, meskipun air mata masih mengalir. Terima kasih, bisik Sari sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya. Ruangan menjadi hening. Udara yang sebelumnya berat kini terasa segar, seolah rumah tua itu akhirnya bebas dari aura gelap yang telah menyelimutinya selama bertahun-tahun. Lila, Rina, dan Pak Dharma berdiri diam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ini belum selesai.
kata Pak Dharma akhirnya. Aku harus memastikan desa ini tidak melupakan dosa-dosanya. Ini adalah pengingat bahwa kesalahan masa lalu harus ditebus, atau kita akan terus dihantui. Lila mengangguk. Ia tahu pengalaman ini akan terus membekas dalam hidupnya. Tetapi ia merasa lega. Ia telah membantu membebaskan jiwa yang terjebak, dan itu adalah hal yang paling berarti baginya. Beberapa minggu kemudian, rumah tua itu dihancurkan atas permintaan Pak Dharma. Sebuah prasasti kecil didirikan di tempat itu, mengenang tragedi yang terjadi dan sebagai pengingat bagi warga desa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lila sering melewati tempat itu. Setiap kali ia merasa ragu atau takut dalam hidupnya, ia akan berhenti sejenak, mengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan kesedihan dan kehilangan, selalu ada jalan menuju kedamaian selama kita bersedia melepaskan rasa sakit dan berdamai dengan masa lalu.